Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Dan apabila kalian sudah menonton video saya sebelumnya, interview dengan Bro Antoni, ya kita bisa tahu anak muda ini baru umur 25 tahun dengan waktu sekitar 2,5 tahun sudah punya sekitar 18 proyek kos-kosan yang sudah berjalan, dijual maupun yang sedang akan dibangun. Nah, saya sendiri setelah ikut workshopnya kurang lebih sekitar 1-2 mingguan, ini sudah melakukan beberapa survei untuk mempunyai kos-kosan yang pertama. Tapi sebenarnya perjalanan seperti apa dan apakah ada cara mudah untuk mempunyai kos-kosan, saya akan sharing di video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan saya akan gabungkan ke layar monitor. Let's go. Nah, BTW setelah saya mengikuti daripada workshop Bro Antoni, ya saya membaca lagi orang lain punya yang sama juga bisnis kos-kosan. Ini buku dari Iwan Kendrianto ya. Dia juga punya beberapa kos-kosan dan dia menulis sebuah buku itu rahasia sukses membangun kekayaan melalui bisnis properti kos ya. Dan saya membaca buku ini dan dia men-sharingkan satu rahasia, yaitu rahasia yang tidak mudah. Yaitu apa ya? Itu di sini tulisnya. Adalah cara menemukan hot deal. Rumus 50 10 3 1. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan sebuah satu kos-kosan yang under value ya, itu membutuhkan minimal kalian harus survei 50 rumah dulu, 50 properti terlebih dahulu. Jadi kemarin saya sekitar udah 2 minggu ini mungkin baru sekitar survei 4-6 lah. Ya, yang udah bener-bener saya survei ke lapangan, saya ukur dan saya tanya harganya. Dan saya sudah nanya juga tentang PBB-nya. Saya minta PBB-nya dan saya tanya NJOP-nya. Ya ternyata mau cari harga rumah atau properti yang under value tidak begitu mudah. Apalagi kita ngomong sekarang pandemi, kita pikir banyak orang yang lagi BU ya, banyak butuh uang cepet ya, tapi kenyataannya pas kita lagi survei di lapangan harga properti itu nggak murah-murah banget ya, cenderung sebenarnya biasa-biasa aja. Orang nggak pengen jual cepet atau mungkin yang bener-bener kita harus cari yang BU ya, atau mereka lagi kepepet gitu. Jadi saya sharing juga ada sebuah teman saya yang ikut juga di batch 2 di workshopnya Bro Antoni. Dia itu menemukan satu kos-kosan di daerah Cikarang ya, second, artinya ini sudah bangunannya sudah menjadi kos-kosan dan dia beli kos-kosan ini menjadi rencananya abis itu dia akan renov kembali yang sebelumnya nggak ada AC menjadi ada AC gitu ya. Nah, dia pun ini belinya juga tidak under value ya, istilahnya dia belum dapat cashback dari appraisal dari bank, masih menggunakan uang sendiri ya. Dia aja sudah survei sekitar 80 properti baru menemukan satu yang akhirnya deal. Ya kemarin sudah diappraisal dari bank, terakhir nggak salah dengar dari berita dia tinggal AJB doang. Nah jadi yang kalian kalau misalkan belajar dari beberapa orang yang misalkan seperti Bro Antoni, seperti Pak Iwan ini ya, itu ada cerita real bagaimana mereka bisa membangun kerajaan kos-kosan mereka. Tapi untuk menjadi seperti mereka tidak mudah ya, terutama seperti mungkin saya di kota besar, kota Jakarta ya. Pertama, pesaingnya banyak ya. Kita ngomong aja yang ikut sudah workshop dari Bro Antoni dan Pak Iwan ini udah banyak banget ya, mungkin ada ratusan orang sudah ikut dan mereka juga sedang mencari kos-kosan atau properti yang murah juga untuk menjadi kos-kosan. Artinya kita sedang bersaing untuk mencari satu tujuan yang sama. Itu nggak mudah. Dan balik lagi, walaupun kita sudah tahu ilmu itu, apakah semua orang ini akan mencari kos-kosan atau properti yang murah? Belum tentu. Nah, balik lagi tergantung daripada action kita. Ya, saya sendiri baru cari 4-6 belum ketemu. Berarti saya baru sekitar berapa persen? Kalau dari seperti Pak Iwan bilang 50, saya mungkin baru hanya 5%-nya. Ya, masih butuh sekitar 95% ekstra lagi untuk mencari properti. Sekitar 10% ya, baru 10%. 10%. Masih butuh sekitar 90% lagi untuk mencari properti lagi. Artinya saya harus masih mencari sekitar
45 properti lagi. Di perjalanan ini aja saya sekitar 2 minggu, saya sudah sedikit mindset saya sudah sedikit, ya emang masa ada sih gitu properti yang murah, orang mau jual dengan ukuran yang cocok gitu ya. Karena untuk menjadi kos-kosan itu butuh ukuran yang gak kecil ya. Kalau misalkan kalian ukuran seperti satu ruko, misalkan 4,5 kali 13 kali 15, itu hitung-hitungannya nggak akan masuk untuk menjadi kos-kosan. Kenapa? Walaupun 3 lantai, ya biasanya orang jual 1 M ke atas, butuh renovasi lagi, hitung-hitungannya nggak akan dapat cashback. Nah, jadi butuh ekstra bener-bener yang nyari, butuh waktu. Jadi memang saya percaya seperti apa yang Bro Antoni bilang, kalau kita mau menemukan satu properti itu susah. Tapi kalau kalian sudah punya yang pertama, mungkin untuk berikutnya mungkin akan sedikit lebih gampang. Nah, berikutnya saya akan sharing, ternyata sebelumnya tanpa disadari, saya sudah punya beberapa kos-kosan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya saya akan sharing di sebuah aplikasi. Ya, sebuah aplikasi namanya adalah LandX. BTW ini bukan sebuah rekomendasi, ya saya tidak dibayar oleh LandX, dan sedikit sebelumnya saya juga bukan mengajak kalian untuk investasi di LandX, tapi saya sudah. BTW saya akan sedikit sharing tentang LandX ini ya. LandX ini adalah sebuah platform crowdfunding ya, yang dulunya mereka fokus kepada kos-kosan. Mereka sudah pernah meluncing sekitar 7 proyek kos-kosan. Mereka menamakan proyek itu adalah JKT 001 sampai JKT 007. Ya, di mana sebenarnya saya sudah beli dari JKT 002, 3, 4, 5 saya nggak punya, 6, dan 7. Berarti saya tidak punya 1 dan saya tidak punya yang kelima. Nah, di sini perbedaan dengan kos-kosan yang real adalah, ya di sini adalah kita bisa dapat dividen per 3 bulan. Ya, di mana dulu LandX ini bagi dividennya per setiap bulan. Wah, itu dulu asik banget. Kenapa? Karena setiap bulan saldo kalian bisa menambah. Tapi sekarang karena peraturan daripada OJK, biasanya itu bagi dividen per 3 bulan. Nah, akhirnya mereka mulai berubah di tahun 2021 ini. Mereka mulai membagikan dividen mereka per setiap 3 bulan. Dan saya akan men-sharing salah satu real case yang sudah mereka bagikan pada tahun 2021 ini ya. Kita bisa lihat di atas saya ini adalah sebuah saldo. Saldo saya sekarang itu nominalnya 356.222 ya. Saya bakal buka di riwayat. Kalian bisa lihat. Lagi loading terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat ya di paling atas kalian bisa lihat 356.222 ini pada tanggal 10 Mei 2021 ya. Kalian bisa lihat keterangannya adalah dividen Mei 2021 from JKT 006. Nah, saya ingin tunjukkan ya, saya ambil JKT 006 itu berapa lot ya. Nah, jadi untuk JKT 006 per satu lotnya adalah 5 juta. Ya, saya kebetulan ambil 4 lot sekitar nominal 20 juta. Jadi kalau kita hitung 356.222 ya, saya bakal menghitung 356.222 karena hitungannya ini adalah per 3 bulan, apabila saya kalikan per 4 kali ya, atau per 1 tahun, itu nominal sekitar 1.424.000 sekian. Apabila saya bagikan menjadi nominal uang yang saya investasikan 20 juta di awal, itu adalah sekitar 7,12%. 7,12%. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita tahu kita ingin investasi minimal kita bisa dapat dividen itu di atas daripada bunga deposito. Ya, bunga deposito sekarang sekitar 4%, belum dipotong pajak, ya bersih-bersihnya sekitar 3%. Walaupun ini tidak seperti investasi apartemen saya yang pertama itu di Puri Park View, kalian bisa nonton video di sebelah sini. Ya, itu saya investasi dividennya bisa sekitar 9%. Tapi dengan nominal yang cukup besar, sekitar 200 juta lebih. Nah, saya percaya nggak setiap orang punya uang sebesar itu. Nah, tapi kalau uang 5 juta, saya rasa banyak yang punya uang seperti itu. Jadi kalian bisa mulai investasi di properti, terutama di kos-kosan, dengan nominal sekitar 5 juta. Bahkan ada beberapa proyek yang kita bisa lihat ya, yang JKT 007 itu hanya 1 juta saja. Ya, jadi jangan hanya uang 1 juta saja, kalian bisa mulai investasi properti atau investasi kos-kosan.
Nah, di sini ya saya pengen sharing apa perbedaannya LandX dengan real kita menjadi pemilik kos-kosan. Ya, saya akan sharing di layar laptop saya. Nah, ini adalah hal yang paling perbedaan paling utama dan paling signifikan, yaitu tentang pendapatan. Pendapatan dengan kos-kosan real, saya akan bantu menghitung kalian dengan real case ya. Ini adalah laporan keuangan JKT 006 yang saya miliki, yang saya sudah share juga tadi ya. Saya kebetulan punya 4 lot di sini ya. Nah, ini adalah pendapatan selama 3 bulan, artinya bulan Februari, bulan Maret, bulan April. Karena sekarang laporan keuangannya per 3 bulan dan sesuai pembagian dividen juga per 3 bulan. Kita bisa lihat ya, sewa kamar itu bisa sampai 124.980.000. Nah, ini adalah biaya pengelolaan yang kita bayar, 15%. Gede banget nggak? Biaya pengelolaan selama 3 bulan itu sekitar 18 juta lebih. Ya. Jadi setelah dipotong biaya pengelolaan, yang harusnya apabila kalian menjadi punya kos-kosan real, ya kalian nggak butuh ngeluarin fee ini. Ya. Laba kotor kalian menjadi 106 juta sekian. Ya, berikutnya adalah beban usaha, ada biaya pemeliharaan, servis AC, ya cat-cat segala macam, telepon, gaji karyawan, ya, internet, listrik, pump, dan lain-lain. Biayanya kurang lebih sekitar 25 juta sekian. Dan laba bersihnya itu kurang lebih sekitar 80 juta. Nah, 80 juta ini dibagi menjadi 900 lot ya. Jadi kebetulan waktu itu kan saya punya 20 lot daripada 900 lot ini. Nah, di sini saya bakal menghitung ya, kalian bisa lihat di file Excel saya. Nah, kita hitung nih. Ya. Laba bersihnya itu sebenarnya besar sekali loh. Laba bersih itu 65%. Bayangin apabila saya mempunyai bisnis F&B yang sekarang saya jalankan, itu laba bersihnya cuma sekitar 15-20%. Ini di kos-kosan laba bersih bisa sampai 65%. 65%. Sangat-sangat besar sekali. Ya, inilah kenapa orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi kos-kosan owner ya, karena inilah laba bersihnya sangat besar sekali. Berikutnya ya, apabila kalian dipotong, saya hitung misalkan kita tidak bayar biaya pengelolaan karena kalian menjadi punya kos-kosan real, artinya kalian nggak usah bayar 18 juta ini, maka pendapatan kalian itu bisa mencapai 98 juta, yang artinya real laba bersihnya itu sekarang 79%. Kita mau jualan apa zaman sekarang ya yang bisa laba bersihnya sebesar ini ya. Sedangkan apabila kita dapat di LandX per tahunnya itu cuma sekitar 6-8%. Ya, kalian bisa lihat ini dengan 3 bulan aja apabila kalian punya real kos-kosan kalian bisa mempunyai sekitar 79%. Ya, tentunya untuk mempunyai real kos-kosan itu langkah-langkahnya nggak gampang dan akan saya jelaskan berikutnya di bawah. Tapi ya, kenapa sampai sekarang dari LandX saya ingin menjadi seorang owner kos-kosan yang real? Karena kita bisa tahu laba bersihnya ini sangat besar sekali. Walaupun effortnya mungkin akan capek di awal. Untuk kenapa? Untuk mencari kos-kosan ini. Nah, kekurangan daripada kos-kosan real adalah administrasinya ribet. Ya, apabila kalian sudah mencarinya, jika kalian sudah berhasil, kalian harus urus KPR lagi, nanti harus ke notaris lagi, cek BPN lagi, gini itu. Ya. Butuh waktu yang lama, administrasinya ribet. Ya, tapi tentu setelah udah punya, mungkin penghasilan bisa lebih banyak. Nah, dibandingkan dengan LandX, kalian cuma butuh di aplikasi, tekan-tekan doang, transfer, habis itu kalian udah punya kos-kosan, ya, kos-kosan yang secara virtual, ya. Sebenarnya kalian punya sahamnya di situ, cuman jadi kita nggak tahu ya, itu secara virtual doang kepunyaan kita. Nah, berikutnya, ya kekurangan daripada kos-kosan real adalah kita butuh waktu untuk mencarinya. Seperti saya bilang, kita butuh cari minimal 50 properti, kita survei dulu, baru kita bisa mendapatkan mungkin satu hot deal daripada kos-kos yang bisa menjadikan kos-kosan. Sedangkan apabila di LandX, kita tinggal tunggu aja, kalian punya uang tinggal simpan aja di tabungan kalian, dan apabila LandX keluar project baru, kalian tinggal transfer. Ya udah, kalian sudah punya kos-kosan lagi. Simpel banget kan untuk di LandX. Nah, salah satu kekurangan daripada real kos-kosan adalah itu kalian bakal repot banget kelola kos-kosannya. Karena sebelum ngomong repot, karena kita tahu ya, realnya mungkin harus ada orang yang cuci gosok kita, ada bersihin kamar-kamar mereka, nanti harus maintenance AC,
ya dan lain-lain. Pasti saya percaya realnya punya kos-kosan itu tidak begitu gampang. Ya tapi apabila kita cuman punya kos-kosan secara virtual seperti di LandX, ya itu kita tinggal terima jadi doang. Kita menjadi real investor. Yang penting setiap 3 bulan saya terima dividen. Simple, sesimpel itu. Yang nggak butuh ribet-ribet. Tanya karyawan kita bagaimana, apakah sekarang okupansi penuh, apakah kita butuh pasang iklan lagi untuk mencari pelanggan baru. Itu nggak butuh, ya simple banget. Berikutnya adalah kekurangan apabila kalian punya kos-kosan real, yaitu apabila kalian mau menjual lagi propertinya, kalian butuh waktu lagi. Kenapa? Karena kita tahu properti itu tidak begitu liquid, ya. Kita butuh waktu lagi, nanti butuh biaya admin lagi, biaya pajak menjual lagi, ya, butuh waktu. Ya sama juga di LandX, karena mereka belum meluncing fitur untuk secondary market, artinya sekarang saya sudah punya beberapa kos-kosan ini sekitar 1-2 tahun, itu belum bisa saya jual. Kenapa? Karena belum ada secondary market, dan mungkin apabila saya jual pun belum tentu ada yang mau. Ya kecuali saya jual dengan harga under value. BTW, beberapa kos-kosan yang saya beli ini saya juga beli di secondary market. Ya saya ngeliat, saya pengen coba deh JKT 00 berapa, menarik gak sih saya coba beli satu lot dulu. Saya pengen tahu dia punya dividen bagus gak. Kalau bagus saya rencana akan beli lagi. Ya itu kurang lebih gambaran kasar. Nah saya baru kepikiran ya apa keuntungan kos-kosan real dan LandX. Ya kalau kalian punya kos-kosan real, ya properti itu atas nama kalian. Wah. Jadi kalian mungkin di AJB-nya, ya di sertifikatnya itu jelas nama kalian Yusuf Arifin Yusuf mempunyai ya sertifikat nomor sekian-sekian di jalan sekian-sekian. Transaksi pada tahun berapa? Jelas banget. Properti itu punya kalian. Sedangkan apabila di LandX karena kalian punya kepemilikan yang hanya sebagian, mungkin cuma punya 2%, 1% gitu ya. Otomatis properti ini bukan atas nama kalian. BTW, jujur, sampai sekarang saya belum tahu properti yang kita miliki ini atas nama LandX atau nama kita pribadi. Karena LandX sampai sekarang belum pernah menjelaskan ya, properti ini atas nama siapa. Dan kita juga belum dibikin akte secara HTPT, misalkan beli properti ini juga bukan seperti itu ya. Jadi perbedaan utama adalah kos-kosan real itu, udah pasti sertifikat atas nama kalian sendiri. Sedangkan di LandX, ya itu tidak jelas sertifikatnya punya kalian atau punya PT atau punya rame-rame, kita nggak tahu ya. Nah tapi balik lagi kedua ini punya ya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada bilang yang mana lebih jelek, nggak ada bilang yang mana lebih bagus. Tentunya saya mulai dulu dari LandX dan mudah-mudahan teman-teman bisa doakan saya juga akhirnya mungkin kedepannya saya bisa punya kos-kosan yang realnya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Salam cuan dan bye-bye.